Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang akan membawakan film yang tentunya sudah ditunggu-tunggu banyak orang di seluruh dunia, termasuk saya dan kalian semua. Apalagi kalau bukan John Wick Chapter 4 yang dirilis pada tahun 2023. Yah, masih burik sih, soalnya masih tayang di bioskop. Bagi kalian yang bisa menonton di bioskop, silahkan menonton di sana. Sedikit disclaimer, videonya akan saya upload lagi dengan kualitas gambar lebih baik saat versi HD-nya sudah keluar. Menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang berusaha membersihkan namanya sekaligus bertahan hidup dari semua pembunuh bayaran di dunia yang mengincar dirinya. Siapa sih yang nggak tahu John Wick? Mr. Vick. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah John Wick Chapter 4. Into eternal pain, but those that last fail. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sang penguasa dunia bawah tanah yang bernama King mendatangi seseorang yang tampak sedang latihan. Terdengar bunyi pukulan yang sangat kencang dari tempat latihan orang itu. King menghampirinya dengan membawakan sebuah jas. Sesampainya di sana, ia menyalakan api lalu menanyakan apakah orang itu sudah siap untuk beraksi. Pria itu membalikkan badannya lalu mengatakan, Yeah. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan John yang sedang menunggangi kuda sembari saling bunuh-membunuh dengan para penjaga Elder. Elder itu apa? Dalam dunia John Wick, Elder adalah pemimpin komunitas para pembunuh bayaran yang bernama The High Table. Elder ini selalu dipercayai sebagai orang yang mistis sekaligus bijak saat membuat keputusan. Itulah kenapa komunitas para pembunuh bayaran selalu memilih atau menggantikan Elder dari anggota keluarga yang sama. Saat John menghampirinya, sang Elder hanya mengatakan bahwa apa yang coba dilakukan oleh John Wick tidak akan ada ujungnya, karena dia hanya akan menemukan darah dan lebih banyak mayat kalau ia mengambil jalan untuk terus membunuh. Sang Elder menyebut itu sebagai konsekuensi John yang telah menandatangani perjanjian dengan para iblis The High Table. Diketahui bahwa di film sebelumnya, John Wick sudah membunuh Elder yang akhirnya digantikan oleh Elder yang sekarang. Tapi alih-alih mendengarkan perkataan Elder, John memutuskan untuk Faith, you've come a very long way. Not really. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pemilik Continental bernama Winston. Ia bisa dibilang adalah penguasa New York yang mempunyai markas di sebuah hotel. Oh iya, sebelumnya ingin menjelaskan bahwa Continental itu adalah tempat singgahnya para pembunuh bayaran untuk beristirahat maupun bertemu dengan pembunuh bayaran lainnya. Dan dalam Continental inilah larangan saling membunuh itu ada. Jadi selama para pembunuh bayaran berada dalam cakupan area Continental, tidak ada yang boleh membunuh satu sama lain. Lanjut, Winston dikunjungi oleh seorang agen pembunuh bayaran yang sudah sangat dihormati. Mereka yang menduduki jabatan atau titel ini disebut dengan Harbinger. Para Harbinger sendiri bekerja di bawah perintah pimpinan The High Table langsung, sehingga mereka kerap ditemui saat sedang mengawasi para pembunuh bayaran yang sudah menyalahgunakan aturan yang dibuat. Harbinger memberitahu Winston bahwa ulah John Wick yang membunuh Elder akan berdampak pada hotel milik Winston. Karena seperti yang kita tahu, Winston dan John Wick adalah sahabat baik, sehingga Winston harus menerima hukuman karena tidak berhasil menangkap atau membunuh John Wick saat ia punya kesempatan. Winston diberikan waktu 1 jam untuk memberikan pembelaannya di hadapan seorang pria utusan The High Table yang bernama Marquis. Bagi Marquis, apa yang dilakukan oleh Winston adalah pengkhianatan yang disengaja. Maka dari itu, ia memberikan hukuman kepada Winston dengan cara menghancurkan markas atau Continental yang dia punya, yakni hotel miliknya. You are no longer New York.
Marquis juga mengungkit tentang ketidakbecusan Winston dalam membunuh John Wick, dan karena itulah ia mencabut gelar Winston sebagai penguasa kontinental di New York. Di saat-saat terakhirnya, ajudan Winston memberitahu bahwa ia sangat senang dan merasa terhormat telah bekerja pada Winston. Pada scene berikutnya, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria buta yang bernama Kane. Di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas, Kane sedang menikmati lantunan musik biola dari seorang anak perempuan yang ternyata adalah anaknya. Kane tidak berani mendekati atau berinteraksi langsung pada anak kandungnya karena ia takut kalau nantinya orang-orang tahu bahwa ia mempunyai anak kandung. Sehabis mendengarkan permainan musik anaknya, Kane dipanggil oleh The High Table untuk menghadap Marquis. Di sini kita mengetahui kalau Kane dulunya adalah salah satu pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Sesampainya di sana, ia langsung diberikan sebuah tugas untuk memburu nama yang tertera di sepucuk kertas. Kane yang mengetahui bahwa nama itu adalah John Wick menolak permintaan Marquis. Ia berkata bahwa ia harusnya sudah pensiun dan secara aturan sudah seharusnya ia tidak diminta untuk kembali memburu seseorang. Lagi pula menurut Kane, John Wick adalah salah satu sahabat lamanya yang sudah ia anggap sebagai saudara seperjuangan. Tapi semua penolakan Kane ditepis oleh Marquis dengan cara mengancamnya dengan keberadaan anak perempuannya yang kapan saja bisa dibunuh oleh The High Table. Karena tidak ingin anak perempuannya disakiti, Kane memutuskan untuk mengikuti perintah dari The High Table. Excellent! Kemudian kita dibawa pergi jauh ke Osaka, Jepang untuk diperlihatkan keadaan hotel Continental yang dikuasai oleh kepala Yakuza bernama Shimazu. Shimazu terkenal dengan rasa loyal dan jiwa samurainya yang sangat tinggi. Saat itu ia diperingati oleh anaknya yang bernama Akira karena menurut Akira tindakan yang ayahnya lakukan itu sangat berbahaya. Terkuak bahwa ternyata Shimazu membantu John Wick dengan cara menyembunyikannya di Continental miliknya. Di sini kita dapat mengetahui kalau ternyata Shimazu dan John Wick adalah sahabat lama yang mempunyai hutang nyawa satu sama lain. Karena itulah Shimazu sangat menghargai John Wick. Oppose the destruction of the New York Continental to prove a point. Shimazu kemudian mempertanyakan John tentang tujuannya yang sebenarnya. John Wick menjawab, Friendship means little when it's convenient. Mendengar itu, Shimazu sama sekali tidak menghakimi temannya itu. Ia malah menyarankan bahwa John Wick bisa kapan saja datang kepadanya jika membutuhkan bantuannya. Di akhir pertemuan mereka, Shimazu memberitahu John Wick jika orang-orang yang bekerja untuk membunuh orang lain selalu akan dibayarkan dengan kematian dari hidup mereka sendiri. Tapi akan selalu ada orang-orang sepertinya yang menerima seorang teman apa adanya. Di meja reservasi hotel mereka, datang beberapa gerombolan gangster suruhan The High Table untuk mencari John Wick. Karena sekarang, John Wick sendiri sudah diberi label ekskomunikado atau secara pengertian lain adalah pembunuh bayaran yang telah dibuang oleh The High Table. Selain dibuang, pembunuh bayaran yang berstatus ekskomunikado diberikan harga di kepala mereka. Sehingga ketika ia berhasil dibunuh, orang yang berhasil membunuhnya bisa mendapatkan banyak cuan. The High Table mencurigai Continental Jepang karena mereka tahu hubungan Shimazu dan John Wick sangat akrab. The High Table. Shimazu yang telah mengetahui bahwa hotel miliknya telah dijadikan incaran The High Table meminta semua anak buahnya bersiap-siap untuk berperang. Dan ternyata dugaan Shimazu benar karena saat itu Ken datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan sahabat mereka yaitu John Wick. Alih-alih menjawab pertanyaan Ken, Shimazu merasa Ken telah mengotori rasa persaudaraan mereka karena ia berani mengambil pekerjaan untuk membunuh sahabat mereka sendiri. Ken lalu mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain karena sama seperti Shimazu, ia juga ingin anak perempuannya bisa hidup dengan tenang.
Lalu kita akan diperlihatkan dengan aksi John Wick dan Akira yang saat itu terpaksa bertahan dari serangan tentara milik The High Table. If they find you near the table, ホテルが攻められたんです。 Saat bertarung, Akira mempunyai refleks seperti layaknya ninja, sedangkan John tidak pernah berubah dengan gaya dan postur menembaknya yang terkesan seperti sang penyabut nyawa Baba Yaga. Dengan sigap, ia dapat menghindari semua peluru sekaligus balas menembak di titik buta lawan-lawannya. Setelah itu, kita akan disajikan aksi dari Ken yang dapat membunuh anak buah Shimazu dengan jurus berpedang yang telah dipadukan dengan gerakan kungfu dan teknologi alat pendeteksi gerakan, sehingga ia dapat dengan mudah memprediksi semua orang yang berjalan ke arahnya. John kembali bertemu dengan Shimazu yang sudah terluka. Ia pun dibopong oleh Akira untuk dibawa ke tempat yang aman. Dan sebelum berpisah dengan sahabatnya, Shimazu berpesan pada John Wick agar ia segera lari dari hotel miliknya. Tapi kalau bisa, Shimazu ingin John Wick membantai semua lawan-lawannya terlebih dahulu. Dan di sini kita akan diberitahu seberapa akurat legenda mengenai John Wick yang bisa menggunakan semua alat untuk dijadikan senjata mematikan. John yang tidak menyangka bahwa ia akan melawan teman baiknya tidak bisa menarik pelatuk pistolnya saat ia mempunyai kesempatan untuk menembak Ken. For all our sakes. Yeah, that sounds like... It's you, John. Untungnya, pertarungan mereka dapat dihentikan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Mr. Nobody.
Sekeluarnya John Wick lewat pintu belakang, ia disusul oleh Mr. Nobody yang ternyata membiarkannya pergi. Terungkap bahwa Mr. Nobody adalah seorang tracker. Tracker sendiri adalah istilah bagi para pembunuh bayaran yang selalu menunggu harga dari kepala ekskomunikado menjadi lebih tinggi, agar ketika mereka berhasil membunuhnya, mereka mendapatkan lebih banyak cuan. He has no marker on you. Melihat bahwa Ken sudah menunggu kedatangannya di gerbang, Shimazu menaruh anaknya lalu berdiri untuk melawan Ken. The only debts we have. I don't want to do that. Tapi karena sedang terluka, sangat sulit bagi Shimazu untuk melawan orang selepel Ken. Sebaliknya, Ken sendiri sebenarnya tidak ingin membunuh sahabat lamanya itu. Karena itulah ia meninggalkan Shimazu yang sudah terkapar tak berdaya. Tapi karena merasa martabatnya sudah ternodai lewat kekalahannya dalam duel, Shimazu bangkit untuk bertarung lagi. So, semenjak saat itu, Akira menaruh dendam pada Ken yang telah membunuh ayahnya. Ken yang mengetahui hal itu meminta Akira untuk melarikan diri karena ia tahu Akira tidak akan menang kalau melawan dirinya sekarang. Setelah Akira pergi, Ken terlihat sangat sedih karena ia baru saja membunuh salah satu sahabat lamanya. Di perjalanan pulangnya, John Wick disusul oleh Akira. Saat itu Akira menanyakan tentang siapa identitas Ken yang sebenarnya karena ia sudah bersumpah akan kembali untuk membalaskan kematian ayahnya kepada Ken. John Wick yang mengetahui bahwa Shimazu telah tewas di tangan Ken tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Akira lalu meminta John Wick untuk segera membunuh Ken karena jika tidak, Akira lah yang akan menghabisinya. Di markas Marquis, Mr. Nobody dan Ken sudah menunggu giliran untuk berbicara dengan Marquis. Mr. Nobody ternyata diminta untuk ikut andil dalam pencarian John Wick karena ia dinilai bisa melacak keberadaan John Wick memakai anjing pemburunya. Mr. Nobody lalu menawarkan harga untuk jasanya yang ternyata ditolak mentah-mentah oleh Marquis karena dianggap terlalu mahal. Tidak hanya ditolak, Marquis juga balik mengancam Mr. Nobody agar ia mau mengikuti kemauannya. Singkat cerita, John kembali ke New York untuk menemui Winston. Selain menyampaikan rasa dukanya terhadap ajudan Winston yang telah mati, John Wick juga menyampaikan tujuannya untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan The Hague Table. Mendengar hal itu, Winston merasa tujuan John Wick hanya akan berujung sia-sia karena menurutnya orang-orang di The Hague Table bisa dianalogikan seperti Hydra, yang mana ketika kepalanya dipotong satu, maka akan tumbuh satu kepala lainnya. Begitu terus-menerus dan tidak akan ada habisnya. Maka dari itu, Winston menyarankan John Wick untuk menantang Marquis dalam duel untuk mempertaruhkan kebebasannya sebagai seorang ekskomunikado. Tapi untuk bisa melakukan hal itu, John Wick harus bergabung dalam salah satu keluarga yang telah diakui oleh The Hague Table. Winston lalu menyuruh John Wick kembali ke rumah asalnya, yaitu kontinental Rusia, agar ia bisa dianggap sebagai keluarga sah bagi para pembunuh bayaran. What do you get out of this, Winston? Mendengar saran Winston, John Wick bergegas pergi ke markas kontinental asalnya. Di sana, ia memasuki sebuah gereja yang saat itu sudah dipenuhi oleh para pembunuh bayaran yang sedang memanjatkan doa. John yang tertangkap pun tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan keluarga lamanya. Di sana, ia kembali bertemu dengan seorang perempuan yang ia anggap seperti adiknya sendiri. Perempuan itu bernama Katya. Keluarga Rusianya menyalahkan John atas apa yang terjadi kepada ayah angkat mereka, yang ternyata telah dibunuh oleh seorang mafia bernama Killa atas perintah The Hague Table. John pun meyakinkan Katya bahwa mereka memiliki musuh yang sama, dan Katya lalu menawarkan John sebuah pilihan. John bisa saja mati digantung sekarang, atau ia bisa kembali diterima di keluarga Rusianya asalkan John berhasil membalaskan dendam pada mafia yang telah membunuh ayah angkat mereka. Gila Harkan,
We'll find the material, bring proof of death. Sesampainya ia di markas Killa, John kembali bertemu dengan Kane dan Mr. Nobody. Killa yang mengetahui di hadapannya sudah ada 3 orang pembunuh yang sangat hebat, mengajak mereka untuk berjudi dengan mempertaruhkan nyawa masing-masing. Selang berapa lama mereka bermain, Kane mulai mengetahui bahwa Killa sedari tadi menggunakan cara yang licik, sehingga ia bisa mendapatkan angka yang sempurna dalam kartunya. Maka terjadilah kekacauan di markas Killa. Untungnya di sini Kane dan Mr. Nobody berada di pihak John karena mereka juga menjadi target serangan dari anak buah Killa. Membunuh Killa tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Badannya yang besar membuat Killa sangat susah untuk disakiti oleh pukulan ataupun peluru. Namun di saat-saat terakhir, John Wick mendapatkan ide cerdas untuk menjatuhkan Killa dari tempat yang tinggi agar lehernya patah. Ketika melihat Killa yang sudah tewas, John mengambil gigi emas milik Killa sebagai bukti yang harus ia berikan kepada Katya. Setelah mendapatkan bukti dari kematian Killa, Katya langsung melakukan upacara resmi yang menandakan kembalinya John Wick di pohon keluarga mereka. Dengan begitu, John dapat menantang Marquis dalam pertarungan duel resmi. Katya lalu memberitahu John bahwa untuk melakukan sebuah duel, ia terlebih dahulu harus memiliki seorang pendamping. Tanpa banyak berpikir, John Wick hanya bisa memberikan satu nama yang menurutnya adalah orang yang paling cocok menjadi pendamping duelnya. Singkat cerita, John pun kembali bertemu dengan Marquis untuk membicarakan peraturan duel yang akan mereka lakukan. Di sana juga sudah ada pendamping dari John Wick yang ternyata adalah Winston. Dan pendamping dari Marquis tidak lain tidak bukan, yaitu Kane. Winston mau menjadi pendamping John dikarenakan jika John Wick berhasil memenangkan duel, ia bisa kembali mendapatkan titelnya sebagai penguasa kontinental. Mereka pun memulai penentuan peraturan duel dengan cara permainan tebak angka, yang mana orang yang berhasil memilih angka yang paling tinggilah yang akan dituruti kemauannya. Marquis berhasil memenangkan permintaan pertama, sedangkan John berhasil memenangkan permintaan pertama dan keduanya, yaitu mereka bertarung menggunakan pistol dengan jarak 30 langkah sambil menghadap ke belakang. Dan saat penentuan peraturan terakhir, Marquis meminta posisinya dalam duel diwakilkan oleh pendampingnya yang mana itu adalah Kane. John menjadi sangat marah melihat tingkah dari Marquis itu, sehingga ia berjanji bahwa ia akan tetap menghabisi Marquis sehabis ia memenangkan duel. Duel pun diputuskan untuk dimulai pada besok hari saat matahari terbit. Sehabis pertemuan itu, John kembali bertemu dengan Kane di sebuah gereja. Saat itu, Kane terlebih dahulu meminta maaf pada John atas apa yang sudah ia lakukan kepadanya. John yang sudah mengetahui alasan Kane yang ingin membunuhnya mewajarkan aksi sahabatnya itu karena ia sendiri pun pernah merasakan posisi yang sama seperti Kane. Di akhir pertemuan, mereka berdua sama-sama membuat janji bahwa tidak akan ada dendam yang muncul setelah melakukan duel. Sepulangnya dari gereja, John dihampiri oleh King dan Winston. Mereka memberikan John pakaian dan perlengkapannya untuk besok. Saat itu King tiba-tiba berbicara mengenai jas. Ia berkata bahwa pria sejati hanya akan memakai jas untuk 2 hal, entah itu untuk pernikahan atau pemakaman. John yang mendengar itu hanya tersenyum. Ia kemudian menyatakan keinginannya kalau ia mati malam ini, ia ingin batu nisannya diukir dengan kata suami yang baik.
Mendengar perkataan sahabatnya itu, Winston menyarankan John untuk bersembunyi sembari menunggu matahari terbit. Tapi John mempunyai firasat bahwa ia akan diburu oleh orang-orang suruhan Marquis. Sehingga ia pun meminta tolong pada King dan Winston untuk mengantarnya ke tempat terdekat pada lokasi duelnya nanti. Feeling seorang John Wick ternyata tidak salah karena Marquis menaikkan harga buruan John sebanyak 3 kali lipat. Sehingga banyak dari para pembunuh bayaran lain langsung menuju ke tempat John berada. Pit Viper. Aksi dari seorang John Wick pun dimulai. Para pembunuh bayaran datang untuk membunuh John Wick. Mereka keluar dari mana saja, dari jalan, dari selokan, dari perumahan, hanya untuk kepala seorang John Wick. Di sini kita juga diperlihatkan dengan aksi John Wick yang tiada habisnya. Berkali-kali ia mengisi peluru pistolnya dengan gaya khas yang tiada duanya. Layaknya legenda seorang Baba Yaga, ia berhasil membunuh semua orang tanpa terkecuali. John Wick berhasil berlindung di sebuah gedung yang sudah tidak terpakai. Di sini, dia kembali bertemu dengan Mr. Nobody yang ingin membunuhnya. Ternyata Mr. Nobody bukanlah pembunuh bayaran ecek-ecek karena terbukti ia dalam beberapa kali dapat menyeimbangi kemampuan menembak seorang John Wick. Ia dan anjingnya dapat mengalahkan beberapa pembunuh bayaran selagi fokus saling adu tembak dengan John. Terjadi momen di mana John Wick melindungi anjing peliharaan milik Nobody yang membuat Mr. Nobody akhirnya memutuskan untuk berhenti memburu John. Melihat waktu yang semakin dekat dengan waktu duelnya, John Wick memilih cara yang sangat ekstrim untuk keluar dari gedung tersebut. Ternyata perjuangan John Wick tidak hanya sampai di situ saja. Untuk menuju tempat duelnya, ia harus menaiki 200 anak tangga. Dan di tangga inilah pertarungan sengit kembali terjadi. Karena ternyata banyak dari anggota para gangster yang sudah menunggu John untuk naik ke atas.
Sesampainya ia di bawah, ternyata Ken sudah menunggu John untuk bersama-sama menaiki tangga itu lagi. Akhirnya, setelah sekian lama, kita dipertontonkan duet antara John dan Ken yang berusaha menaiki tangga yang dipenuhi oleh puluhan gangster. Di sini kita juga dapat melihat bahwa Ken ternyata terinspirasi dari legenda John Wick yang bisa membunuh 5 orang sekaligus hanya dengan sebuah pensil 2B. Tidak lupa Mr. Nobody juga datang untuk membantu membersihkan semua anggota gangster yang tersisa. Ia lalu menyuruh John dan Ken untuk bergegas pergi agar mereka tidak terlambat untuk duel yang akan dilakukan. We're even now. Sesampainya di tempat mereka berduel, di sana sudah ada Winston dan Marquis yang sudah menunggu kedatangan Ken dan John. Di sini juga dapat dilihat bahwa seorang Harbinger sendirilah yang akan menjadi saksi dari pertarungan ini. Dan tanpa menunggu lama, duel akhir seorang John Wick pun dimulai. Semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. John dan Ken diberikan sebuah senjata yang berisikan 1 peluru, serta harus melangkah menjauh sebanyak 30 langkah ke belakang. Dan jika salah satu dari penembak belum ada yang tewas, maka langkah mereka akan dikurangi 10 agar mereka menjadi lebih dekat untuk sekali lagi menembak. Mr. Wick, Commendo Deo Animus Vestris, fire! Tembakan pertama dilakukan dengan sangat tegang. Timing mereka berdua sangatlah tepat sehingga dua-duanya menembak tepat mengenai bahu masing-masing. Fire! Ketegangan kembali terjadi, peluru kembali diisi. John dan Ken maju 10 langkah lebih dekat. Melihat bahwa belum ada satupun yang tewas tertembak, saksi pun memutuskan untuk menjalankan ronde ketiga. Peluru pun kembali diisi. Sekarang mereka berdua berada di jarak yang sangat memungkinkan untuk menembak kepala masing-masing. Tapi kali ini sebelum mereka berdua menarik pelatuk, John dan Ken dengan kompak beriringan mengucapkan kata Those who cling to death. Those who cling to life. Fire! Bunyi pistol pun terdengar, burung-burung berterbangan. John terkena tembakan tepat di perutnya, tapi ia masih bisa bertahan. Sementara Ken tidak terkena apa-apa karena John sama sekali tidak menarik pelatuknya. Melihat John yang sedang sekarat, Marquis menggunakan kesempatan itu untuk mengeksekusi seorang John Wick. I claim the coup de grace. The weapon, give it to me. Fools. Dan saat ia bersiap-siap ingin menembak John Wick, Winston memperingatkan bahwa sedari tadi ternyata John Wick tidak menembakkan peluru ketiganya. Dan ketika Marcus melihat ke arah John, He didn't shoot. melihat bahwa Marcus telah mati ditembak di tepat di kepalanya, Harbinger menyatakan bahwa John Wick sudah terbebas dari status ekskomunikado. Ia juga sekaligus mendapatkan semua hak yang dulunya pernah diberikan oleh The High Table kepadanya. Begitu pula dengan Winston yang kembali diberikan tahtanya sebagai pemegang Continental di New York. Setelah semua yang terjadi, Ken menghampiri John lalu membisikkan sebuah kata.
Yeah. Setelah itu, ia pun beranjak pergi untuk kembali menikmati masa pensiunnya. Mr. Nobody yang dari tadi menonton duel hanya bisa tersenyum dan bersyukur karena ia baru saja melihat aksi dari seorang Baba Yaga. Di tengah tubuhnya yang sedang sekarat, John berusaha berdiri untuk mengajak Winston pulang. Tapi Winston yang melihat gerak-gerik tubuh John yang sekarat menyadari satu hal, ia pun hanya bisa terdiam. Ia sadar bahwa John sudah tidak mempunyai banyak waktu untuk hidup. John Wick pun duduk di pertengahan anak tangga, lalu kembali mengingat kenangannya bersama mendiang istrinya. Dan saat itulah kita melihat seorang John Wick akhirnya menutup matanya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Winston dan King yang tengah berada di depan makam John Wick. Seperti permintaan John Wick, batu nisannya bertuliskan suami yang baik. King lalu melontarkan pertanyaan, menurutmu apakah ia ditempatkan di surga ataukah di neraka? Winston lalu menjawab, tidak ada yang tahu. Tak berselang lama, mereka pun beranjak pulang. Bener-bener tamat berarti film John Wick. Film ini mengajarkan pada kita banyak hal. Tapi pesan yang paling kuat dalam seri keempat ini adalah tentang persaudaraan dan bagaimana kita menyikapi seorang sahabat. Karena pada akhirnya di hidup kita ini, kita hanya akan diberkahi dengan beberapa orang yang bisa kita percaya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa dikhianati oleh mereka karena suatu hal yang mereka perjuangkan. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang sahurnya hanya bermodalkan mie rebus yang sudah expired, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kalian film John Wick chapter 4 ini? Seru atau tidak? Yang sudah nonton di bioskop gimana tanggapannya? Oh ya, ini kan bahan videonya kan masih rekaman ya. Nanti kalau sudah ada versi HD-nya saya upload ulang sih biar enak dilihatnya. Oke? Nggak afdol rasanya kalau nggak bahas John Wick. Gimana ya? John Wick 1, 2, dan 3 di nobar belum ada. Ayo sobat nobar, coba komen. Apakah kalian tertarik untuk menonton John Wick 1, 2, dan 3-nya di sini? Kalau tertarik, silahkan komen sampai 1000 komen.